Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tema dari climate change. Sebelum kami menyampaikan hasil dari diskusi kami, sebelumnya saya akan membacakan nama anggota dari kelompok 3. Di sini ada Via Lislaini Putri, ada juga Arif Rahman Hussein, Mesyarah Nuradijah, dan saya sendiri, Muhammad Safarudin Nur. Baik. Menurut dari pengertian apa itu climate change, menurut World Wide Fund, definisi perubahan iklim adalah perubahan pola iklim global atau regional yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer sejak revolusi industri akibat penggunaan bahan bakar fosil. Menurut dari Intergovernmental Panel on Climate Change, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasikan, misalnya menggunakan uji statistik dengan perubahan rata-rata atau variabilitas sifat-sifatnya, dan bertahan untuk waktu yang lama, biasanya beberapa dekade atau lebih. Menurut dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, tentang kerangka kerja perubahan iklim, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dan atmosfer global, dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer itu sendiri, yang berupa gas rumah kaca, yang diantara lain terdiri dari gas karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Baik. Di sini ada perubahan-perubahan tanda-tanda iklim. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan yang diamati dalam konsentrasi gas rumah kaca atau antropogenik. Yang kedua, pemanasan sistem iklim tidak diragukan lagi, seperti yang sekarang terlihat dari pengamatan peningkatan suhu udara dan laut rata-rata global, pencairan salju dan es yang meluas, dan kenaikan permukaan laut rata-rata global. Next. Selanjutnya, pada slide berikut ini disajikan dua buah tabel grafik, di mana tabel yang pertama itu menjelaskan mengenai kenaikan suhu global. Dari tabel grafik tersebut bisa kita lihat bahwasannya suhu yang ada di permukaan bumi dari rentang tahun 1860 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Selanjutnya, tabel yang berikutnya di sini disajikan akan adanya tabel kenaikan permukaan air laut, di mana tabel tersebut juga menjelaskan bahwasannya tahun 1880 sampai dengan tahun 2020 permukaan air laut mengalami kenaikan sebesar sampai dengan 10 sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam gambar berikut. Baik, selanjutnya masuk ke slide berikutnya.
Pada slide berikut ini juga telah dipaparkan dua gambar mengenai angka curah hujan di seluruh dunia yang dapat kita lihat pada gambar yang telah disajikan. Pada gambar yang pertama, di sini kita bisa melihat suhu dan juga angka curah hujan yang terjadi di setiap masing-masing benua, baik itu Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Asia, maupun yang lainnya. Dan di bawah gambar yang telah disajikan, di situ terdapat indikator curah hujan yang dapat kita lihat dari warna-warna yang telah disajikan dan berbeda-beda, mulai dari warna merah yang mengindikasikan 0,5 sampai dengan warna ungu yang di situ tertulis bahwasannya curah hujan terus mengalami angka positif sampai dengan 0,5. Terus pada gambar yang berikutnya, di sini juga dapat kita perhatikan mengenai angka curah hujan yang dapat dilihat melalui indikator pewarnaan dari warna orange hingga warna hijau, di mana kita lihat sebagian besar wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah dunia itu dapat diindikasikan mempunyai curah hujan yang tinggi karena banyak wilayah di dunia mempunyai curah hujan yang tinggi disebabkan karena titik hijau di setiap wilayah di dunia itu lebih dominan daripada titik yang berwarna orange. Maka dapat kita lihat bahwasannya banyak dari permukaan dunia itu memiliki titik angka curah hujan yang tinggi. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya. Penyebab perubahan iklim. Di antara penyebab perubahan iklim, yang pertama adalah pengaruh ekstra terestrial. A. Perubahan orbit bumi dan sudut sumbu bumi. Adanya perubahan luas permukaan bumi yang menghadap matahari dan mengubah intensitas radiasi juga. B. Noda matahari yang kita kenal dengan sunspot. Pada permukaan matahari terdapat bagian yang bersuhu lebih dingin dan berwarna gelap yang kita sebut sebagai noda matahari. Perubahan noda matahari atau suhu matahari ini menimbulkan perubahan medan magnet bumi dan mempengaruhi sistem peredaran atmosfer. Berikutnya adalah penyebab perubahan iklim. 2. Perubahan yang kedua, yakni adalah aktivitas kebumian. Letusan gunung berapi adalah salah satu penyebab perubahan iklim. Dampak dari letusan ini cukup besar, namun tidak bersifat menyeluruh seperti halnya dampak GRK. Yang ketiga, aktivitas manusia. Gas rumah kaca atau GRK yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menjadi penyumbang terbesar terhadap pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Gas rumah kaca dari ulah perbuatan manusia berasal dari beberapa faktor. Faktor yang pertama ada sektor transportasi. Kemudian yang kedua ada industri. Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Dan yang keempat adalah pembangunan tata guna lahan. Panas ada dimulai dari panas matahari merambat melalui atmosfer. Sebagian panas matahari diserap oleh panasnya. Sebagian lagi dipantulkan kembali oleh bumi, dan sebagiannya kembali dipantulkan bumi yang diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Panas matahari sebagian
Selanjutnya, dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama ini terhadap lingkungan, misalnya seperti perubahan musim, kekeringan, banjir, dan longsor. Tergantungnya ekosistem, kenaikan permukaan air laut, kelangkaan air dan makanan, perubahan pola curah hujan, serta lapisan es di Samudra Arktik ini kemungkinan akan hilang. Selanjutnya ini merupakan tabel dari dampak perubahan iklim. Contohnya ini seperti pada penurunan area luas panen akibat bencana kekeringan. Penurunan area luas panen akibat bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide. Selanjutnya, dampak perubahan iklim yang kedua, yaitu misalnya terhadap kesehatan. WHO 2003 menyatakan bahwa perubahan iklim global akan mempengaruhi kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula, dampaknya akan bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan kerentanan penduduk. Kasus bisa terjadi sewaktu-waktu dengan kuantitas dan kualitas dampak yang juga tidak dapat dipastikan. Berikut ini merupakan gambaran dari adanya dampak perubahan iklim di Indonesia. Di situ terdapat gambar perubahan iklim seperti kebakaran hutan yang meningkat. Selanjutnya terdapat juga banjir rob dan kekeringan yang menyebabkan produksi beras menurun. Selanjutnya, upaya penanggulangan dari pemanasan global ini dapat ditanggulangi dengan cara penanaman pohon untuk menyerap gas CO2, konservasi atau menghindari deforestasi dan degradasi termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove untuk disimpan karbon stok dalam pohon atau lahan gambut. Selanjutnya, dapat juga dilakukan peralihan ke teknologi energi efisien, seperti menggunakan BBM yang dibutuhkan, ini dikurangi, dan energi terbarukan, tidak menggunakan BBM. Selanjutnya, restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem sendiri ini merupakan suatu upaya untuk mencegah, menghentikan, dan memperbaiki ekosistem yang sebelumnya telah terganggu atau rusak. Restorasi ekosistem hutan mendukung upaya mengatasi perubahan iklim karena perannya memulihkan kondisi hutan alam yang sudah rusak akibat dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Restorasi ekosistem juga merupakan salah satu inovasi di dunia kehutanan dalam menghadapi perubahan iklim. Restorasi ekosistem juga akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya menurunkan gas emisi GRK dan meningkatkan stok karbon. Selanjutnya saya kembalikan ke Syafari. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.